Oman ya ini. Seorang Oman, Mbak Alawi Oman, itu membuat sebuah kitab sanggahan terhadap tesis saya. Kemudian dia membuat kitab Idharul Haqiqah. Nah, di dalamnya 400 halaman itu meyakinkan awalnya. Di dalam pembukaan begitu meyakinkan bahwa rajulun Bantaniyun itu, seorang dari Banten itu hanya berkhayal bisa merungkatkan nasab kami yang seperti gunung, sementara apa tesis dia ini hanya seperti apa namanya itu, lah mungkin bukit-bukit kecil. Tapi setelah saya baca, apa yang ada di dalam kitabnya Ahmad bin Awad al-Umani ini hanyalah pengulangan dari apa yang sudah berusaha dijawab oleh para pembela Ba'alawi di Indonesia yang tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan dia bisa menjawab dari tesis saya. Dan di dalam kitab ini saya kemudian membuat sanggahan lagi dengan nama kitab Tahafutul Ansab, dan ini saya sudah cetak dan hanya Gus Aziz yang saya kasih. Ini adalah keistimewaan dari Sayyidina wa Maulana Gus Aziz Jazuli. Kenapa di dalam kitab itu saya katakan tidak bisa menjawab daripada tesis saya? Karena di dalamnya hanya pengulangan. Yang kedua, ada kedustaan. Jadi kalau para kiai misal membaca buku mereka mungkin akan bisa terhipnotis oleh cara dia menulis. Tetapi jika para kiai ini mau membuka kitab saya, jawaban atas kitabnya Ahmad bin Awad, yaitu Tahafutul Ansab, untuk menjawab Idharul Haqiqahnya Ahmad bin Awad itu, maka akan terbongkar bagaimana narasi setiap paragraf yang dia ungkapkan adalah banyak kepalsuan dan kedustaan. Dan itu tidak bisa untuk dilihat hanya oleh seorang pembaca. Bisa dilihat oleh seorang yang mau kemudian merujuk bacaan itu. Nah, karena saya ingin memberikan kemudahan terhadap para pembaca, maka kalau sudah membaca kitab Idharul Haqiqah, silakan baca kitab saya. Kalau pertama Anda agak percaya misalnya terhadap kitabnya Ahmad bin Awad, maka saya yakinnya jika Anda kemudian membaca kitab saya, Anda akan menarik keyakinan Anda bahwa apa yang ditulis oleh Ahmad bin Awad itu benar, karena saya memberikan sebuah kunci-kunci dari kedustaan dan kebohongan yang berusaha untuk dilakukan oleh Ahmad bin Awad dalam kitabnya itu. Dalam kitab ini, saya menulis dengan metodologi setiap paragraf Ahmad bin Awad, kemudian saya komentarin. Hanya dengan cara itu, nanti para pembaca akan langsung dapat mengetahui kedustaannya. Jika saya tidak menggunakan cara itu, saya khawatir bahwa tidak ada verifikasi langsung dari setiap paragraf yang disampaikan oleh Ahmad bin Awad. Nah, itu sebagai sebuah catatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Ba'alawi hari ini selain berdoa seperti tadi, juga membuat konten-konten di YouTube, konten-konten di Facebook. Facebook, coba lihat Facebook itu banyak yang bersponsor. Ada Ba'alawi-Ba'alawi yang sedang berpose senyum, Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu berbayar itu. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 agar mendapatkan penonton yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan itu mungkin ya enggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk menjajakan. Mungkin saja ada yang masih tertarik dengan mereka, tetapi saya yakin bahwa bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah tercerahkan oleh Mas Fathul Huda yang sering live juga di Dr. Sugeng oleh Mas Lutfi Antawijaya, Dr. Sugeng Sugiarto, apalagi Gus Aziz Jazuli yang satu hari bisa 3 kali live itu. Kalau lagi nggak dimarahin istri, Gus Aziz Jazuli itu terus saja itu.
Kalau Gus Haji itu hanya malam, berarti lagi dimarahin istri itu siang-siangnya itu. Suruh apa kali itu. Nah ini, dan kita menghargai itu. Jadi Mas Lutfi, Mas Fatul, Gus Haji, kita jangan mempunyai perasaan bahwa apa yang dilakukan mereka itu menjijikan, nggak usah. Kenapa? Karena itu kan usaha. Kita hargailah usaha-usaha mereka, ya kan? Walaupun mereka tidak bisa membuktikan bahwa diri mereka secara ilmu nasab adalah cucu Nabi, kemudian secara DNA juga mustahil mereka bisa membalikan DNA mereka. Tapi ketika mereka masih mengaku, ya kita hargai saja. Kita menghargai apa artinya, apa yang mereka yakini. Mungkin istilahnya itu apa ya? Saya sulit untuk mengatakan yang gak enak ya. Tapi untuk saudara-saudara kita, para kibin-kibin adalah saudara kita, Pak Dr. Sugeng. Harus tetap kita menjaga perasaan mereka. Saya lihat itu kalau Dr. Sugeng luar biasa kadang-kadang membuat statusnya kalau di hati itu nyelekit gitu. Mungkin karena kesal ya. Ini orang dikasih tahu nggak mau gitu. Tapi satu yang harus menjadi catatan, Pak Dr. Sugeng. Nabi Muhammad kurang apa akhlaknya? Luar biasa. Akhlaknya, kemudian cara menyampaikan, tauladan yang luar biasa. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad hari ini, dari 8,2 miliar manusia, hanya 1/4 orang yang mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Islam sebagai agama yang benar. Nah ini adalah menjadi sebuah tauladan bagi kita bahwa kita tidak boleh, walaupun apa yang kita sampaikan kita yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita menginginkan semua orang itu akan menerima kebenaran itu. Karena itu tidak sesuai dengan sejarah yang berlaku di atas muka bumi ini, di mana para nabi membawa kebenaran, itu ada yang hanya mendapatkan pengikut 70 orang. Nabi Muhammad mendapatkan 1/4 dari seluruh manusia yang hidup hari ini, itu luar biasa. Saya ini sudah 63% Pak Dr. Sugeng, berdasarkan survei dari Papa Reza Entertainment, bahwa orang yang mengakui dari kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi itu sudah 63%. Ini sudah melebihi 1/4 dari apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi, tauladan kita. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari masih ada orang yang belum percaya, kemudian kita kesel gitu, melihatnya kenapa ini ada sebuah hal yang ilmiah tidak mau menerima. Kayak Dr. Sugeng bikin status, kadang-kadang saya, karena orang yang 1+1 dibilang 5 itu kan bodoh kan. Kita mengajari gitu dengan kasih sayang nggak bisa. Akhirnya kita kesel juga. Nah, itu yang saya lihat dari Pak Dr. Sugeng. Ini mohon maaf Pak Dokter. Ini di di roomnya Pak Dokter saya mengatakan seperti ini karena ini pun pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginginkan semua manusia itu untuk menerima kebenaran yang beliau bawa. Kemudian Allah memberikan banyak sekali ayat yang di dalamnya memberikan teguran kepada Rasulullah. Innaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kau akan membunuh dirimu wahai Muhammad karena mengharapkan mereka itu semuanya beriman. Sedangkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap mereka karena aku yang memberikan hidayah. Orang-orang yang kau cintai, PBNU misalnya. Kalau Dr. Sugeng ini kan demen cinta sama PBNU. Kesel banget juga sama PBNU. Nggak mau menerima 1+1 sama dengan 2. Karena bagi Dr. Sugeng, itu masalah DNA bahwa ini DNA-nya turun Nabi, ini bukan turunan Nabi,
bagi beliau ini sama saja dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, yang satunya lagi 1 tambah 1 sama dengan 5. Sudah dibilang 1 tambah 1, kata Pak Sugeng, sama dengan 2. Ada yang ngomong 1 tambah 1, 5. Kenapa ini masih mengakui 1 tambah 1 sama dengan 5? Kan kesel kan? Wajar kesel juga. Tetapi apabila kita melihat historiografi dakwah para nabi, maka kita akan menyampaikan Rasulullah berkata seperti itu, sahabat berkata, "Qad ballaghta ya Rasulullah." Kau telah menyampaikan. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menyampaikan, ya udah, ente mau terima, alhamdulillah, enggak terima pun aku sudah menyampaikan. Nah, ini kadang-kadang PWI juga sama Pak Dr. Sugeng. PWI yang hari ini adalah sebagai organisasi Islam yang sangat dicintai masyarakat, yang luar biasa sambutan masyarakat Indonesia terhadap PWI-LS, kadang-kadang juga ingin melihat masyarakat tercerahkan seperti mereka, sehingga mereka juga kadang-kadang ada sedikit ingin memaksakan bahwa inilah kebenaran, itu enggak benar gitu. Padahal satu yang harus kita ingat, Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai hari ini hanya 1/4 dari seluruh manusia yang mengikuti beliau. Selainnya itu belum. Nah, ini yang harus kita bersama-sama mengingatnya. Kemudian Balawi juga diantaranya hari ini ada yang framing, ya kan? Itu hal-hal yang saya kira wajar-wajar saja. Memframing Gus Ajis, Wahabi, Imaduddin Usman, Wahabi, Dr. Sugeng itu bukan ahli DNA karena tugasnya adalah memeriksa DNA ikan dan lain sebagainya. Lah itu yang bisa mereka lakukan, kita hargai saja. Rumel Abbas kesel banget itu Pak Dr. Sugeng sama Rumel Abbas itu kan. Karena menurut Dr. Sugeng standarnya hal-hal yang sangat mudah begini orang yang seperti Rumel Abbas itu paham. Jangan membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Tapi manusia kan tidak ada di bawah kendali kita, Pak Dr. Sugeng. Kita lakukan apa yang ada di bawah kendali kita, yaitu diri kita sendiri. Yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi apapun orang itu mau berkata apa, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan, apa yang menjadi sikap mereka terhadap kita. Kita berada dalam kebenaran, itu adalah sebuah keyakinan, tetapi orang untuk mengikuti kita itu adalah hal lain lagi. Jadi itu adalah hak mereka untuk mau mengikuti kita ataukah tidak. Yang penting tugas kita mencerahkan sebisa-bisanya apa yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita ajak untuk berada dalam kebenaran yang kita yakini bahwa Balawi bukan turunan Nabi. Siapa orang yang mengakui Balawi sama saja memasukkan bukan keturunan Nabi ke dalam keturunan Nabi, dan ini menyakiti Rasulullah. Sedangkan orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Walladina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan ini adalah dinas oleh Al-Quran. Dan kewajiban kita mencintai ahli bait Nabi, terjemahan dari cinta kita kepada ahli bait Nabi itu adalah menjaga. Jangan sampai keturunan daripada ahli bait Nabi ini tidak mendapat hak, sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunannya malah mereka yang menguasai hak-hak daripada dzurriyyat Nabi yang asli ini. Dan sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini di masa depan ada yang namanya Al-Imam Al-Mahdi dan akan turun dari keturunan Nabi. Dengan cara kita menjaga hari ini, keturunan Nabi tidak boleh dimasuki semacam Balawi, karena kita ingin Imam Mahdi yang nanti mengaku adalah betul-betul dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan dari mereka yang hanya mengaku keturunan Nabi. Ya, demikian sementara.